warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Naswa Azahra dari mahasiswa Universitas Tidar dengan NPM 2240301154. Baik, kali ini saya akan mewawancarai sebuah pengusaha yang dimana beliau telah mendirikan usahanya selama kurang lebih 20 tahun hingga saat ini sampai berkembang di kotanya. Di samping saya sekarang ada Bapak Endro yang mana dia adalah owner dari Bolu Lapis Surabaya yang telah berkembang di kotanya sendiri. Baik, apa kabar Bapak? Baik ya. Untuk sebelumnya terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada kali ini. Izin saya ingin bertanya nih Pak. Saya itu selalu menghadiri suatu acara seperti pemerintahan, terus seminar dan acara pernikahan yang dimana saya tuh selalu melihat snack yang sama atau roti yang sama nih. Apa betul ya Bapak yang memiliki roti tersebut, roti Bolu Lapis Surabaya? Iya. Betul ya Pak ya? Betul ya. Yes. Kemudian saya ingin tahu Bapak itu telah mendirikan roti ini pada tahun berapa sih Pak? Mendirikan roti itu kita sambil berjalan itu sekitar tahun 2005. 2005 hingga saat ini. Iya, saat ini masih berjalan. Berarti sekitar sudah 20 tahun kurang lebih 25, iya. 20 tahun ya. 20 tahun lebih gitu ya Pak ya. Kemudian saya ingin bertanya nih, Bapak memunculkan ide membuat roti Bolu Lapis Surabaya ini tuh terinspirasi dari apa nih, atau gimana bisa tiba-tiba memunculkan roti ini sampai berkembang seperti ini? Ya sebetulnya seperti ini, karena saya mempunyai anak 3 kan, saya kerja sebagai PNS. Kalau untuk menghidupi 3 anak mungkin untuk ekonomi keluarga juga kurang. Akhirnya saya punya ide bagaimana untuk tambahan, untuk mencari tambahan atau sampingan yang lain. Untuk sementara itu kami mencoba dari nenek saya itu kan juga dulunya kan pinter bikin kue-kue. Akhirnya kita diberi resep untuk mencoba. Sekali kita coba, ya sementara kita bikin satu loyang. Ya, satu loyang itu saya taruh di dekat saya kan ada toko-toko itu. Saya titipkan di situ, kok alhamdulillah di saat saya pagi mengantar siang sudah habis gitu. Akhirnya saya terinspirasi untuk bertambah, mencoba lagi bikin 2. Pagi saya antar, siang habis, siang saya beri lagi, malamnya sudah habis. Akhirnya terus berjalan seperti itu. Saya ingin mencoba untuk satu waktu coba di pasar bagaimana. Ternyata alhamdulillah di pasar pun kita diterima. Akhirnya kita di Kota Magelang kan ada 3 pasar ini yang untuk mengembangkan makanan ringan seperti snack-snack itu. Akhirnya kita masuk di pasar Tukangan, pasar Jawinangi sama pasar Gotong Toyo. Di situ kita membuat setiap harinya ya kurang lebih 30 loyang untuk setiap pasarnya. 30 loyang setiap pasar. Setiap harinya gitu. Kemudian yang Bapak jual ini hanya Bolu Lapis Surabaya atau ada jenis bolu yang lain nih, mengeluarkan variasi baru atau seperti apa Pak? Ya dari awalnya cuma Bolu Lapis, tapi karena mengikuti zaman, istri saya kan di saat kerja kan istri saya yang bikin. Akhirnya mengikuti zaman bertambah terinspirasi, terus ada apa itu kue ulang tahun, terus bolu gulung, terus ada bolu gulung apa itu batik, ada seni-seninya gitu. Ada seni. Untuk yang di depan saya ini sekarang ada roti apa nih Pak? Nah ini kayak ini 3 darah ini, ya sebetulnya resepnya sama, cuma warnanya aja yang beda. Gitu kita main warna saja. Berarti ini bisa permintaan customer gitu ya Pak? Ya, kan ukurannya beda-beda itu. Ada yang ukuran 18, 20 dan 22 cm.
harganya juga bervariasi dan alhamdulillah tetap terjangkau untuk ekonomi bawah. Oh, berarti ini tuh bisa dari customer gitu ya, tidak melulu hanya di situ aja kayak gitu warnanya gitu. Iya, tergantung permintaan aja Oh, sebetulnya, karena kita hanya resep kuenya kita sudah terukur, jadi sudah ada resep sendiri. Gitu. Seperti itu, sangat bervariasi ya teman-teman. Kemudian dalam penjualan Bapak ini, Bapak itu menggunakan strategi apa nih? Atau hanya dijual untuk dititipkan gitu aja atau bagaimana? Ya untuk sementara kalau dari awalnya memang kita satu yang kita potong-potong, kita jadikan berapa untuk pas di harga pasaran berapa. Kita bikinnya kan hanya dulunya satu paket itu cuma 700 rupiah. Oh ya. Nah, dari satu loyang itu jadi sekitar 30 sampai 33 potong gitu ya. Terus paling banyak berapa nih Pak pesanan yang Bapak pernah dapat? Ya dari Jogja itu kemarin terakhir itu sekitar 400 loyang. Loyang kotak gitu ya Pak? Iya, loyang kotak itu. Wow, Kita banyak ngantarnya ya. 2 kali pakai Innova nggak cukup. Bolak-balik Iya. Gitu ya. Wah, banyak banget ya. Kemudian selama Bapak membangun usaha ini tantangan terbesarnya apa nih Pak? Ya masalah kalau tantangan sih sebetulnya hanya di saat COVID kemarin, COVID-19 itu. Iya, itu 2 tahun kita berhenti total karena kita juga mengikuti program dari pemerintah, jadi kita juga takut juga karena adanya COVID itu. Jadi kita selama 2 tahun lebih lah Berhenti pada saat COVID ya Pak ya. Iya. Begitu. Baik, untuk tolong nih Pak, beri masukan atau tips nih untuk teman-teman semua yang menonton, bagaimana sih cara kita supaya membuat usaha ini tuh berkembang dan bisa terus berkembang gitu, nggak hanya setengah-setengah kayak gitu Pak. Untuk yang ingin memulai usaha sebuah kue atau usaha apapun ya teman-teman. Ya kalau untuk teman-teman yang berminat, yang penting harus suka dulu apa yang ingin kita cari, karena tanpa relasi kita cari, kita pasti akan gagal. Pertama kita mencoba dan jangan takut gagal, karena kegagalan itu suatu langkah untuk memberi kemajuan ke depannya. Jadi selalu dicoba dan jangan pernah berhenti atau takut mencoba. Ya. Pasti suatu saat akan berhasil dan kita akan tahu kesalahan-kesalahan mana yang harus kita benahi. Gitu ya Pak ya. Jangan takut untuk mencoba sampai berhasil gitu ya Pak Iya. ya. Karena kita harus punya cita-cita yang tinggi ya Pak ya, Iya. atau usaha yang besar gitu untuk memenuhi cita-cita kita gitu. Dan tidak harus menggunakan modal yang begitu banyak, karena kita mencoba ya dari apa yang kita punya dulu. Jadi nggak perlu modal banyak lah, ibaratnya harus dari satu loyang, contohnya kan saya juga satu loyang akhirnya berkembang 2 loyang sampai perharinya 30 ini gitu ya. Baik, berarti pesan dari Bapak Endra ini supaya kita harus tetap berusaha untuk mencoba walaupun gagal, jangan pernah putus asa untuk menggapai cita-cita kita nih. Jadi kalian bagi yang mau memulai usaha, terus mencoba, jangan takut gagal karena nanti pasti akan mendapatkan hasilnya kayak gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga cerita Bapak ini dapat menginspirasi teman-teman semua nih. Baik teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.